Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Dine-In Podcast. Nggak cuma perut yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. share food, share goodness. Udah lama ya Nat, kita selama sebulan ini ngomongin topik mission trip terus. Ya nggak sih? Benar-benar sih. Kemarin ini kan terakhir aku bilang kan kayaknya kita harus bahas kali ya, apa sih yang didapat dari si mission trip ini kali ya. Dari pengalaman kita pribadi ya. Nah kalau dari lu, apa sih dengan serangkaian drama pengalaman yang lu dapetin, apa sih yang bisa kamu share buat kita, terutama juga buat all the diners di sini biar bisa denger nih. Kayaknya aku merasa kayak lebih bersyukur banget sih bisa dapetin kesempatan ini kali ya. Soalnya kan jarang banget gitu bisa pergi ke satu tempat yang jauh banget dan antah berantah gitu kan. Tapi bener-bener kayak keren banget bisa ngalamin hal ini, bisa belajar juga gitu. Kayak oh ternyata tuh kita tuh tinggal di kota tuh udah enak banget gitu kan. Apalagi kan kalau di sana nggak ada sinyal, nggak ada listrik, tapi kayak misalkan anak-anak di sananya tuh mereka tetap happy, mereka tetap semangat belajar. Kayak misalkan contohnya gitu ya, anak-anak di sana tuh mereka nggak ada SMA loh di pulau kecil itu. Oh terus gimana? Jadi kalau misalkan mereka SMA itu mereka harus ke pulau yang besar yang waktu itu aku bilang itu yang ada listrik dan ada sinyal. Nah mereka tuh harus ke sana gitu untuk belajar SMA dan harus merantau gitu dari SMA gitu kan. Jadi kayak merasa bersyukur banget sih bisa dari kecil gitu ya kita udah sekolah tinggal sama orang tua, ada listrik, ada sinyal gitu. Aku merasa kayak aku diingetin lagi sih buat hal itu gitu. Happy Nat? Happy banget sih. Gue dengar-dengar lu pas persiapan juga agak galau ya? Waduh, ya sih bener sih. Soalnya kan waktu itu pas lagi persiapan itu aku sempet kayak gak pede gitu dengan diri aku sendiri. Soalnya waktu itu bisa dibilang aku ditugaskan untuk dokumentasi kan. Tapi waktu itu cuma aku sendiri doang gitu yang dokumentasi. Yang lain tuh punya tugasnya masing-masing kan. Nah aku tuh gak pede kalau misalkan aku sendiri yang dokumentasi. Jadi waktu malam sebelum berangkat tuh aku nangis dulu tahu nggak, kayak aduh ini gimana ya, aduh deg-degan banget gitu, kayak aduh gimana ya, aduh nanti besok gimana nih, aku sendiri harus bawa barang sendiri, nanti kalau ada gini gimana ya, overthinking banget sih. Tapi akhirnya bisa berjalan dengan lancar kan? Iya, benar. Ada kejadian menarik gak tuh pas lu dokumentasi atau apa yang boleh di-sharing? Nah gimana ya, kayak kalau misalkan dokumentasi gitu ya, pernah gak sih ngebayangin kayak nerbangin drone di tengah laut? Gimana angin tuh Ya gede banget kan? Nah itu tuh bener-bener kayak kita tuh tim aku kan. Jadi kan waktu itu aku pernah bilang ada 2 orang yang nyusul. Nah itu tuh 2 orang ini tuh dari dokumentasi juga gitu. Nah mereka tuh nerbangin drone karena pengen nge-shoot si pulau-pulau kepulauan di sekitarnya pulau kecil itu. Jadi soalnya maksudnya kan beda-beda. nerbangin drone tuh di tengah laut gitu? Jadi di atas kapal. Oh my god. Di atas kapal nerbangin drone. Di mana anginnya tuh lagi kenceng banget yang aku bilang pas lagi pulang habis hujan. Oh itu di situ hari Di itu. situ hari Waktu itu. lagi hujan. Iya betul sekali. Dari situ bener-bener kayak wah itu nerbangin drone-nya kayak keren banget loh. Kayak naikin tangan gitu nunggu drone-nya turun, ditangkep, terbang lagi drone-nya karena nggak bisa gitu. Tangkep lagi, akhirnya mendarat dengan selamat. Kayak gitu turunin lagi. Jadi mendarat di atas tangan loh guys. Tapi maksudnya itu drone-nya gak kebawa angin kah atau gimana gitu kan jadinya rekamannya agak goyang-goyang atau gimana tuh Nat? Bisa? Nah mungkin gimana ya, kayaknya dilihat dari hasilnya gak terlalu goyang-goyang gimana sih. Oh iya. Tapi mungkin sempet agak takut soalnya angin mulai kencang kan. Itu bener-bener ngedrain baterainya. Iya banget sih. Soalnya kan drone baterainya tuh udah kita punya 3 baterai waktu itu. Abis 3-3-nya cuma buat nge-shoot 3 pulau. Dari 7 yang dari rencana. 7? Dari 7 rencana yang mau di-shoot pulaunya. Cuma bisa 3.
karena baterainya habis dan anginnya kenceng banget sih. Tapi tetap dapet kan rekamannya Iya. dengan bagus juga ya. Iya, untungnya nggak sampai ke bawah terbang kayak, wah itu drone hilang gitu kan. Nyasar di laut mana. Untungnya nggak sampai segitunya sih. Mungkin malah melihat bikini bottom di bawah. Bisa jadi. Kalau lu gimana, Sa? Apa sih yang lu dapat gitu dari mission trip ini? Kalau gue sih ya bersyukur banget ya kayak yang tadi lu bilang. Maksudnya kita hidup di kota itu kayaknya, ingat gak sih Nat, waktu kalau misalnya internet kita lemot atau nggak mati lampu atau apa gitu ya, kita tuh udah ngomel-ngomel duluan. Ya marah-marah lah, udah gitu ini gimana sih gitu. Sedangkan di tempat yang kita datengin itu kan sama-sama yang nggak ada sinyal. Iya. Terus ya mereka tetap happy gitu dengan apa yang ada. Nah terus kalau yang di gua itu kemarin tuh sempat diceritain nih sama salah satu orang tua di sana gitu. Di sana itu kan mereka tuh belum bisa membaca, belum bisa baca, belum bisa tulis. Jadi ya cuma bisanya ngomong bahasa Indonesia juga bisanya ya sedikit-sedikit gitu. Tapi mereka tuh punya handphone. Dan handphonenya tuh bagus-bagus lagi. Tapi kan di sana nggak ada sinyal kan. Jadi mereka kalau misalnya mau mengunduh sesuatu, mendownload sesuatu itu, dia tuh harus ke bawah ya, ke tempat yang ada sinyal itu, di bawah jauh lah. Di desa yang pertama kita kunjungin itu kan masih ada listrik, walaupun sinyalnya agak susah-susah gampang gitu. Nah dari sana nanti mereka tuh pakai Google, pakai voice gitu. Terus ya tolong downloadin ini, mau buka ini. Nah nanti setelah di-download mereka naik lagi ke atas, balik lagi ke rumahnya yang tidak ada sinyal itu, tidak ada listrik. Baru mereka bisa nonton di situ atau denger lagu tuh di situ. Wah. Maksudnya mereka tuh mencari kreatif gitu ya. Yang mereka nggak bisa ya udah. Kalau mereka nggak bisa, mereka mengusahakan untuk jadi bisa gitu loh. Mau berusaha. Kalau kita kan begitu itu kan perjalanannya lama banget ya. Kita kalau ngedownload ini gak beres-beres aja udah ngomel-ngomel ya gak sih? Kayak pengennya sesuatu tuh serba cepet, serba instan. Tapi ya melihat mereka tuh kayaknya membuat gua pribadi sih sebenarnya kita harus lebih bersyukur lagi ya Holiday Diners dengan apa yang udah Tuhan kasih, apa yang udah Tuhan percayakan. Begitu kita di sini kan akses kemana-mana tuh gampang juga ya kan. Terus ya kayak kemarin waktu kesana kan kita memang tujuan kita kan memberitakan kabar baik, ngasih kabar baik, sukacita gitu ya. Dan mereka tuh melihat tanggapan mereka tuh yang happy, ikutan happy gitu ya, ikutan sukacita juga tuh jadi terharu ya ke kitanya. Bener sih. Karena kan kita ada yang gampang, tapi sama kita dibiarkan gitu loh, kayak ya udahlah itu mah udah sesuatu yang biasa. Tapi buat mereka tuh waktu kita datang tuh itu tuh sesuatu yang luar biasa buat mereka gitu loh. Iya bener. Kita mau datang, udah gitu kemarin kalau di gua tuh sempet kita sekalian ada kayak pengobatan, penyuluhan gigi gitu. Jadi mereka tuh sangat happy waktu kita datang. Baru menyampe, jadi si warganya tuh udah mulai agak ngumpul di tempat kita nanti akan nginep gitu, udah ngeliatin, udah kayak wah ini ada yang dateng, happy banget kan. Kalau kita kan kayaknya rasa happy itu tuh udah ya udah ini kan hal yang biasa, kenapa harus kayak gini. Tapi ngeliat mereka mau menyambut. Terus gue tuh kemarin tuh sempet kayak disambutnya sama anak-anak kecil gitu kan. Mereka kayak nyanyi, terus mereka ngucapin terima kasih udah mau dateng, padahal kan kesana tuh susah. Gue tuh jadi terharu gitu kayak kayaknya gue waktu sekolah juga dulu agak males ya. Apa sih gak pengen, aduh ini ada PR lah, ada itu gitu. Cuman gila sih bener-bener kalau kesana tuh ngajarin kita bersyukur banget ya kan Nat? Bener sih, bener-bener kayak kita tuh bisa ngeliat gitu. Ternyata sesuatu yang menurut kita biasa di sini tuh di sana tuh nggak biasa gitu. Dan itu sesuatu yang spesial gitu kan. Bener nggak sih? Bener-bener. Terus kayak ya siapa sih yang mau merhatiin mereka gitu loh? Iya. Mereka mungkin kalau kita pikir kayak film Marvel aja mungkin mereka nggak tahu ya. Iya. Karena mereka nggak bisa baca. Terus kayak kita kesini, aduh ini pokoknya kita banyak banget mengeluh ya soal sesuatu sih kalau kayak gitu. Gue jadi kayak lebih banyak kayak gue belajar sih kayak untuk hal sesuatu itu tuh kita nggak boleh terlalu banyak mengeluh gitu. Iya. Kayak di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hal itu gitu. Betul, udah gitu kayak nggak bisa langsung menjudge gitu loh ke mereka kayak ya gimana sih kok kayak ini aja nggak tahu gitu, nggak bisa. Iya kan benar. Suasananya kondisinya tuh berbeda ya Holiday Diners. Jadi ya melihat mereka yang kayak gitu tuh membuat kita kita harus melihat dari sudut pandang mereka. Apa yang terjadi, udah gitu bagaimana mereka hidup, dan
kemarin yang waktu mission trip itu kan kita hidup bersama-sama dengan mereka. Jadi melihat kehidupan yang lain ya. Iya, benar yang sih. boleh apa ya? Tuhan memberkati kita, tapi di sana juga Tuhan juga tetap aja ngasih berkat yang sama sesuai dengan apa yang Tuhan kasih ya kan, Nat? Iya, benar sih. Terus apalagi sih yang biasanya yang kita punya tapi di sana tuh nggak ada gitu ya? Iya ya, kayak soal listrik gitu ya, Nat ya. Listrik sih benar. Itu penting banget ya. Penting banget, bener-bener. Sebenarnya di kalau di tempat gue ya ada sih listrik, tapi itu mahal sekali. Hah, maksudnya Soalnya gimana harus tuh pakai mahal? genset. Oh gitu. Jadi kayak mereka tuh harus pergi ke kayak pulau gitu, yang pulau yang besar itu untuk beli bensin dan harganya tuh mahal banget gitu. Kayak kita sekarang itu misalkan bensin naik protes. Iya, Di udah sana tuh ngamuk-ngamuk ya. udah ngamuk-ngamuk kan, kayak aduh protes jadi perjalanan jadi makin mahal apa segala macam. Tapi di sana tuh bensinnya tuh lebih mahal lagi gitu. Kayak mereka tuh untuk bensin tuh untuk apa gitu? Untuk nyalain listrik gitu. Iya ya, cuman gue pikir kayaknya apa ya? Sebenarnya kita nggak dengan mendengar cerita-cerita gitu kan, ini kan gak tau ya. Kalau gue tuh pengalaman pribadi, pengalaman mission trip ini tuh pengalaman pertama gue. Wah, pengalaman pertama. Oke. Literally pertama. Jadi maksudnya pas cuman ngedenger dari orang aja, udah agak tersentuh gitu lah. Iya, Kayak, iya. aduh ya ampun kok kasihan ya, kok bisa kayak gitu. Terus melihat sendiri makin tersentuh gitu kali iya ya. aja kayak kok bisa ya apa sih mereka tetap happy, ketawa-ketawa, main walaupun hujan. Kita kan kayak aduh hujan males becek. Ini gue harus nginjek lumpurnya sendiri gitu loh. Iya, Kayak iya. aduh gila ya, mereka tuh hebat banget sih kalau buat gue. Tapi overall happy lah ya dengan pengalamannya capek ini yang bener-bener menguras sekali energi lu gitu kan. Ya very happy gitu ya melihat apa yang udah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Membuat gue ya sangat bersyukur. Pokoknya gue cuma bisa menekankan kayaknya gue benar-benar harus bersyukur gitu loh. Happy melihat mereka dan juga flashback ke diri sendiri juga kan. Iya sih. Kita udah dikasih ini itu fasilitas yang baik, apa sih, bensin gampang ditemui, mau naik motor kalau misalnya jauh, mau naik mobil atau apa gitu ada ojek online. Iya. Gue mau menyebut merek Ojek online lah ya. Ada Iya. sesuatu, ada kendaraan yang bisa didapatkan secara online gitu iya. kan. Begitu kan dunia tuh bergerak sangat cepat ya nanti Iya. sekarang. Jadi kayak stat gitu. Tapi overall ya happy ya Nat ya. Kamu juga happy kan? Iya. Jadi menurut tuh gimana nih? Maksudnya si mission trip ini gitu. Kesimpulan lu deh. Ya kita kan udah ngobrol ini all day diners selama 1 bulan ini gitu. Mulai dari keindahan alamnya, mulai dari persiapan, udah gitu perjalanan ke sana, sampai akhirnya kita bisa flashback lagi apa sih yang udah kita dapet, apa sih yang bisa kita bandingin sama mereka. Tapi perbandingan itu tuh bukan menjadi kita lebih sombong. Justru perbandingan itu membuat kita lebih punya hati lagi untuk memperhatikan mereka yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, yang gak bisa dijangkau sama orang lain. Bersyukur kalau misalnya kita bisa punya pengalaman ke sana, tapi mungkin ada orang-orang yang belum bisa ke sana, bisa mendengarkan cerita ini tuh bisa apa ya, bisa sambil ngebayangin ya teman-teman keadaan di sana, membuat kita tuh ya semakin bersyukur, semakin apa ya, yang gak ada kata lain ya yang bisa menggambarkan selain bersyukur itu ya gak sih Nat? Iya bener sih. Yang pokoknya kata paling pas itu ya bersyukur gitu. Buat semua yang kita punya gitu kan. Iya, ya kalau kita di sini bisa lihat gedung-gedung tinggi, lampu-lampu yang terang, mereka tuh di sana bisa bersyukur cukup dengan bulan yang terang, bintang-bintang yang banyak, Bener sih. langit yang bersih. Apa ya, ya mereka bersyukur dengan itu ya kita juga harus bersyukur sih dengan apa yang kita punya ya. Iya bener sih. Kalau dari gue kan ya yang gak ada kata lagi ya, selain bersyukur gue juga bingung mau Iya ngomong apa sih. ya, bersyukur doang gitu. Sama sih gue juga ya bersyukur gitu dengan semua yang kita punya. Apa yang kita sudah alami gitu. Dan sangat-sangat berterima kasih banget gitu bisa melihat momen ini gitu. Kalau gue ya gitu sih. Ya all day diners dengan semua pengalaman gitu ya. Ini mungkin pengalaman kecil ya dari kita berdua yang
baru aja ngalamin pergi mission trip, mungkin masih banyak kisah-kisah lain tuh yang bisa All Day Diners dengerin soal mission trip, soal kegiatan-kegiatan kayak gini gitu. Banyak yang bisa didengerin dan banyak yang bisa diambil. Apa sih dengan kegiatan kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang ini gitu. Buat All Day Diners nih, selama sebulan ini, mungkin hari ini adalah topik terakhir tentang mission trip yang Nat. Betul sekali. Dan kita bakal datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan lebih apa ya? Beda lah pokoknya lebih dari hot topic. Lebih hot topic. Ya. Jadi All Day Diners gak usah kecewa walaupun topik mission trip ini berakhir pada minggu ini. Cuman minggu depan kayak kata Nanat bilang, minggu depan kita akan balik lagi dengan topik-topik yang lebih seru dan lebih menarik. Iya betul sekali. Jangan lupa dengerin ya di Dine In Podcast. Share food, share goodness. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.